Di setiap sudut kota yang ramai, di antara riuhnya kehidupan, tersembunyi kisah-kisah yang menunggu untuk diungkap. Kisah tentang ketulusan yang menghadapi prasangka, tentang hati yang beku yang luluh oleh kehangatan tak terduga, dan tentang takdir yang berubah oleh sehelai kain sederhana. Ini adalah kisah tentang Aisyah, dan sehelai syal ungu yang menjadi jembatan antara dua dunia. Sebelum kita menyelami lebih dalam cerita yang akan menyentuh hati dan membuka mata, jangan lupa subscribe dulu ya. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menarik dan penuh makna lainnya. Sekarang, siapkan hati kalian, mari kita mulai. Di jantung Padang, kota yang menghadap langsung Samudra Hindia dan dikelilingi perbukitan hijau, kini seorang gadis kecil bernama Aisyah harus berjuang melawan ombak kehidupan yang tak kalah keras. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, ia telah merasakan pahitnya kehilangan kedua orang tua, menyisakannya sebatang kara di sebuah gubuk reyot yang berdiri rapuh di pinggiran kota, seolah menantang hembusan angin laut yang dingin dan menusuk tulang. Setiap fajar menyingsing, sebelum azan subuh berkumandang dari masjid-masjid beratap gonjong, Aisyah sudah harus meninggalkan kehangatan tipis selimutnya, menyusuri jalanan kota yang berdebu dan dingin. Bukan untuk bermain riang seperti anak seusianya, melainkan untuk mengumpulkan botol-botol plastik bekas satu demi satu, berharap dapat menukarkannya dengan beberapa lembar uang lusuh yang akan menjadi penyelamat perutnya dari keroncongan. Pakaiannya, warisan terakhir dari mendiang ibunya, kini telah lusuh dan compang-camping, tak mampu lagi menghalau dinginnya angin perbukitan yang membawa serta sisa-sisa kesedihan dari masa lalu. Suatu senja yang kelabu, langit Padang tampak muram seolah ikut merasakan pilunya hati Aisyah. Rintik hujan mulai membasahi bumi, menambah dingin dan keputusasaan yang mencengkeram tubuh kecil Aisyah. Ia berjalan lesu di sepanjang jalan Hatib Sulaiman yang ramai. Matanya nanar mencari di antara kaki-kaki tergesa para pejalan kaki, berharap menemukan seonggok rezeki di antara sampah dan debu. Perutnya bergejolak. Sudah lebih dari sehari tak terisi. Tiba-tiba, di depan sebuah gerbang rumah mewah yang menjulang tinggi dengan arsitektur modern berpadu sentuhan Minang, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Tergeletak di atas lantai marmer yang basah, sehelai kain rajut tebal berwarna ungu memancarkan kehangatan yang kontras dengan sekitarnya. Syal itu tampak begitu lembut, begitu mewah, seolah bukan berasal dari dunia Aisyah yang penuh kekurangan. Sebuah keraguan mencengkeram hatinya. Syal semahal ini pasti milik seseorang yang penting. Namun di tengah dingin dan lapar yang menggigit, sebersit harapan muncul dalam benaknya. Setidaknya, niat baik ini bisa memberinya sedikit cahaya di hari yang gelap. Dengan jantung berdebar-debar, Aisyah mendekati gerbang tinggi itu. Ia melihat syal ungu itu bagai permata yang hilang. Setelah menguatkan diri, ia memberanikan diri mengetuk pintu besar yang tampak kokoh dan angkuh. Suara ketukan kecilnya seolah lenyap di telan keheningan rumah itu. Akhirnya pintu terbuka perlahan, menampakkan seorang wanita parubaya berwajah dingin dengan pakaian serba hitam. Seorang pembantu rumah tangga yang menatap Aisyah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya begitu menghakimi, membuat Aisyah menjiut. "Kau mau apa, anak kecil?" Tanyanya dengan suara ketus, seolah Aisyah adalah pengganggu yang tak pantas berada di sana. "Maaf Uni, ini syal ini jatuh di depan gerbang." Suara Aisyah nyaris berbisik, gemetar, menahan dingin dan rasa gugup. Tangannya yang kecil dan kotor menyodorkan syal ungu yang lembut itu, berharap ada sedikit senyum atau ucapan terima kasih. Pembantu itu mendengus sinis, lalu berbalik tanpa sepatah kata, memanggil majikannya dengan nada datar. "Ibu Fatimah, ada seorang anak membawa sesuatu." Dari balik pintu yang terbuka semakin lebar, muncul sesosok wanita yang memancarkan aura kekayaan, namun juga kesedihan yang mendalam. Ibu Fatimah, pemilik rumah megah itu, seorang janda kaya raya yang telah kehilangan satu-satunya putra tercinta dalam tragedi kecelakaan bertahun-tahun silam.
Sejak saat itu, hatinya membeku. Rumah mewahnya terasa sunyi dan dingin, meskipun dipenuhi perabotan mahal. Ketika matanya tertumbuk pada syal ungu di tangan Aisyah, sebuah kejutan bercampur nyeri menusuk hatinya. Itu adalah syal kesayangan almarhum Rizky, putranya, yang telah lama hilang dan ia kira lenyap bersama kenangan pahit. Namun, kesedihan dan trauma masa lalu telah membutakan hatinya, mengurung jiwanya dalam sangkar amarah dan kecurigaan. Alih-alih melihat ketulusan di mata Aisyah, ia justru diliputi prasangka buruk. Kau mencurinya. Syal ini sangat mahal. Bagaimana mungkin anak sepertimu bisa menemukannya di sini? Kecuali kau memang berniat jahat, tuduh Ibu Fatimah dengan suara dingin yang menusuk seperti pecahan kaca. Setiap kata bagai cambuk di hati Aisyah. Matanya memicing penuh prasangka, seolah Aisyah adalah pencuri ulung yang licik. Aisyah tersentak bagai disambar petir. Air mata yang sedari tadi ditahannya akhirnya tumpah membasahi pipi tirusnya yang pucat. Rasa sakit hati menelusup ke setiap sendi tubuhnya. Tidak, Ibu. Sungguh, saya menemukannya jatuh di dekat gerbang. Saya tidak mencuri. Isaknya berusaha membela diri di hadapan tuduhan yang begitu menyakitkan. Kata-kata itu keluar dari kerongkongannya yang tercekat, dipenuhi keputusasaan. Namun, Ibu Fatimah sudah terlanjur dikuasai oleh prasangka buruk dan luka masa lalu yang belum sembuh. Ia merebut syal itu dengan kasar dari tangan Aisyah, bahkan tanpa melihat gadis kecil itu lebih jauh. Kemudian, dengan tanpa ampun, ia membanting pintu rumahnya hingga menimbulkan suara berdebam keras, meninggalkan Aisyah berdiri terpaku di tengah derasnya hujan yang semakin menggila. Tangisan Aisyah pecah, bercampur dengan rintik hujan yang membasahi tubuhnya. Ia berlari menjauh dari rumah megah itu, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena hatinya yang terluka oleh ketidakadilan yang begitu menusuk. Setiap langkahnya adalah tangisan tanpa suara, memendam luka yang dalam. Malam itu Aisyah tidur meringkuk di gubuknya yang bocor. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa sakit hati yang membakar. Rasa lapar melilit perutnya, namun sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Ia tidak mengerti mengapa niat baiknya dibalas dengan tuduhan keji. Malam itu, mimpi buruk menghantuinya. Bayangan wajah dingin Ibu Fatimah dan tuduhan yang menyayat hati terus berputar di benaknya, merenggut sisa-sisa kedamaian yang ia miliki. Ia merasa sendirian di dunia ini, seolah tak ada tempat baginya untuk berlindung. Beberapa hari berlalu, hujan masih seringkali membasahi padang, seolah ikut menangisi nasib Aisyah. Ibu Fatimah meskipun telah mendapatkan kembali syal putranya, merasakan kekosongan yang semakin dalam. Syal itu justru mengingatkannya pada kebaikan kecil seorang anak yang justru ia sakiti. Hatinya diselimuti gelisah. Bayangan mata polos Aisyah yang penuh ketakutan terus mengganggunya. Ia mencoba mengusirnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanyalah seorang pengemis kecil, tetapi suara hati kecilnya terus berbisik, menyuarakan penyesalan. Suatu sore saat Ibu Fatimah dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan arisan, mobilnya terjebak kemacetan di dekat pasar raya Padang yang ramai. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada seorang anak kecil yang sedang mengais sisa-sisa makanan di antara tumpukan sampah yang menggunung. Anak itu tampak kurus, pakaiannya lusuh dan basah, persis seperti gambaran Aisyah saat ia menuduhnya mencuri. Hatinya tiba-tiba mencelos, bagai dihantam palu godam. Rasa bersalah yang selama ini ia tepis kini menyeruak begitu kuat, mencekiknya. Bagaimana ia bisa menuduh seorang anak yang begitu jujur, yang justru sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah kerasnya kota ini. Air mata menetes tanpa sadar di pipi Ibu Fatimah. Air mata penyesalan yang pahit.
Malam itu, Ibu Fatimah kembali tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan mata polos Aisyah yang penuh ketakutan dan air mata terus menghantuinya. Ia menyesali perbuatannya, menyadari betapa kejamnya ia telah bersikap. Ia yang seharusnya memahami arti kehilangan dan penderitaan, justru telah menambah beban hidup seorang anak yang tak berdaya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Pagi harinya, dengan tekad yang bulat dan hati yang remuk redam oleh penyesalan, Ibu Fatimah memerintahkan sopirnya untuk mencari informasi tentang gadis kecil yang pernah datang ke rumahnya. Setiap detik terasa bagai jam. Ia tak sabar ingin menemukan Aisyah dan memperbaiki kesalahannya. Setelah melalui berbagai upaya, dengan bantuan beberapa warga sekitar, mereka akhirnya menemukan gubuk reot tempat Aisyah tinggal. Ketika Ibu Fatimah tiba di gubuk itu, hatinya hancur melihat kondisi Aisyah yang lebih memprihatinkan dari yang ia bayangkan. Gubuk itu nyaris roboh, dengan atap bocor di mana-mana, tanpa penerangan yang layak, dan Aisyah tampak lemah, pucat, dan demam. Di sudut gubuk, tergeletak beberapa botol plastik bekas yang menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Aroma, lembab, dan keputusasaan menyelimuti ruangan itu. Ibu Fatimah mendekati Aisyah dengan langkah gemetar. Hatinya dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Nak," suara Ibu Fatimah bergetar. Air matanya tak tertahankan melihat penderitaan di depan matanya. Aisyah mendongak, menatap wanita yang dulu menuduhnya dengan tatapan bingung, namun tanpa rasa dendam. Ada kepolosan yang begitu murni di mata itu, membuat Ibu Fatimah semakin merasa bersalah. "Maafkan Ibu, Nak. Maafkan kehilafan Ibu waktu itu. Ibu telah berprasangka buruk dan menyakitimu. Ibu sungguh menyesal, Nak. Bisakah kau memaafkan Ibu?" Suara Ibu Fatimah nyaris pecah, dipenuhi permohonan yang tulus. Aisyah terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak menyangka wanita kaya itu akan datang mencarinya dan meminta maaf dengan penyesalan yang begitu dalam. Semua sakit hati, kelelahan, dan ketidakadilan yang ia rasakan selama ini seolah mencair melihat ketulusan di mata Ibu Fatimah yang kini tampak rapuh dan basah oleh air mata. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memaafkan Ibu," jawabnya lirih dengan suara serak akibat kedinginan dan kelelahan. Ibu Fatimah kemudian berlutut di hadapan Aisyah. Air matanya terus mengalir. Ia meraih tangan Aisyah yang dingin dan menggenggamnya erat, merasakan betapa rapuhnya tubuh mungil itu. "Maukah kau tinggal bersama Ibu? Ibu kesepian di rumah besar itu, Nak. Ibu ingin merawatmu, memberimu tempat yang layak, makanan yang cukup, dan menyekolahkanmu. Ibu ingin kau menjadi anak Ibu," pelipur lara Ibu. Air mata Aisyah kembali menetes, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena haru dan kebahagiaan yang tak terhingga. Sebuah kehangatan yang telah lama ia rindukan, kini datang menghampirinya dalam bentuk tawaran yang tak terduga. Sebuah pelukan hangat dari seorang yang awalnya ia takuti. Dengan anggukan yang tulus, ia berkata, "Saya mau, Bu. Saya sangat mau." Di pelukan Ibu Fatimah, Aisyah merasakan kehangatan yang telah lama ia impikan. Kehangatan yang lebih tulus daripada sehelai kain rajut termahal sekalipun. Sejak saat itu, kehidupan Aisyah berubah bagai mimpi yang menjadi kenyataan. Ia meninggalkan gubuk reotnya dan pindah ke rumah mewah Ibu Fatimah. Ia mendapatkan kamar yang nyaman, pakaian yang hangat, dan makanan yang lezat. Tetapi yang terpenting, ia mendapatkan kembali kasih sayang seorang ibu yang telah lama hilang. Ibu Fatimah tidak hanya memenuhi kebutuhan materinya, tetapi juga memberinya perhatian, cerita pengantar tidur, dan pelukan hangat yang tak ternilai harganya. Kebekuan hati Ibu Fatimah perlahan mencair, digantikan oleh tawa dan keceriaan Aisyah yang memenuhi setiap sudut rumah. Aisyah kembali bersekolah,
dan dengan semangat yang membara, ia menunjukkan kecerdasannya. Ia menjadi murid berprestasi dan selalu haus akan ilmu pengetahuan, seolah ingin mengejar ketertinggalan hidupnya. Di rumah, ia menjadi penghibur hati Ibu Fatimah, mengisi kekosongan dan kesunyian dengan keceriaan dan tawa. Ibu Fatimah pun berubah drastis, dari wanita angkuh menjadi sosok yang lembut, penyayang, dan murah hati. Ia tak lagi menyendiri, justru menemukan kebahagiaan dalam merawat Aisyah dan melakukan kegiatan amal. Bertahun-tahun berlalu, Aisyah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik, cerdas, dan berbakti. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di universitas ternama di Padang dengan beasiswa penuh berkat dukungan tak terbatas dari Ibu Fatimah. Ia tidak pernah melupakan masa lalunya yang sulit, dan hatinya selalu tergerak untuk membantu sesama yang kurang beruntung. Bersama Ibu Fatimah, yang kini telah menjadi sosok ibu kandungnya dalam segala hal, mereka mewujudkan sebuah impian mulia. Mendirikan sebuah rumah singgah bernama Rumah Gadang Kasih Sayang di atas tanah tempat gubuk Aisyah dulu berdiri. Sebuah tempat di mana anak-anak jalanan dan yatim piatu di Padang bisa mendapatkan tempat berlindung, makanan, pendidikan yang layak, dan terutama kehangatan kasih sayang yang tulus dari relawan yang peduli. Aisyah menjadi pengelola utama Rumah Gadang Kasih Sayang, mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang senasib dengannya dulu. Ia berbagi kisah hidupnya, menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah. Syal ungu yang dulu menjadi awal dari kesalahpahaman, kini menjadi simbol kehangatan kasih sayang dan harapan yang tak pernah padam. Ibu Fatimah yang dulunya dingin dan diselimuti kepedihan, menemukan kembali makna hidupnya dalam merawat Aisyah dan berbagi dengan sesama. Mereka berdua membuktikan bahwa di balik kesulitan dan kegelapan yang paling pekat, selalu ada secercah cahaya kebaikan dan kemanusiaan yang mampu mengubah segalanya. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Apakah kebaikan akan terus menang? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya.